Ketemu lagi dengan channel Dr. Yohana S. Kusumadewi MP yang saat ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia part 1. Ya. Nah, ikatan kimia part 1 ini akan membahas tentang 4 hukum dasar kimia. Ya. Sebelum membahas lebih jauh, jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan berikan komen sehingga kita akan memperbaiki semua video sesuai dengan keinginan audiens. Nah, kita tahu bahwa untuk mempelajari ikatan kimia ini terkait dengan beberapa gas yang ditemukan sebagai atomnya di alam. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah helium, neon, dan argon. Nah, supaya stabil maka dia akan mencapai pada kondisi 8 elektron pada kulit terluarnya. Tetapi kita tahu bahwa untuk gas-gas yang ada di alam itu memang sudah dalam kondisi yang stabil. Nah, beberapa gas di alam itu berada di dalam bentuk senyawanya. Sebagai contoh, ada oksigen O2, nitrogen N2, karbon dioksida CO2. Nah, gas yang berbentuk senyawa itu dasar pembentukannya itu adalah berasal dari atom penyusunnya. Kita ambil contoh, gas oksigen itu disusun oleh 2 atom oksigen sehingga kemudian ditulis menjadi O2. Gas karbon dioksida disusun oleh 1 atom karbon dan 2 atom oksigen yang kemudian ditulis menjadi CO2. Nah, maka di sini sebenarnya ada 2 hal yang harus kita ketahui. Untuk yang gas mulia itu sifatnya adalah monoatomik atau terdiri dari 1 atom. Dia sangat stabil dan dia bisa berdiri sendiri, tidak sukar bereaksi, dia tidak bergabung dengan atom yang lain. Helium itu berada pada kulit K dengan elektron terluar 2. Neon itu elektronnya itu ada 10 sehingga berada pada kulit yang kedua dengan jumlah elektron yang pada kulit kedua adalah 8. Nah, demikian juga yang lain, Ar, Kr, xenon atau Xe dan Rn itu berada pada kulit yang berbeda tetapi elektron terluarnya semuanya 8. Nah, elektron terluarnya 8 kecuali helium. Nah, keberadaan zat yang ada di alam itu akan mengalami konfigurasi elektron di mana kalau orbital P memasuki orbital P pada kulit yang terluar, ya, jadi elektronnya itu berada pada orbital P, ya, pada kulitnya, maka dia sebenarnya berada pada 2 kondisi. Kalau orbital P terluarnya penuh, maka sifatnya adalah dia sebagai unsur. Kalau P-nya tidak penuh, maka dia akan berada dalam bentuk senyawa. Ya. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri harapannya adalah terisi seluruh elektron pada subtingkat energi terluar, khususnya adalah untuk orbital P-nya. Ya. Nah, kecuali seperti tadi yang saya katakan, untuk yang gas helium dia akan mengisi pada orbital S saja walaupun jumlahnya juga sudah 2. Nah, untuk logam ya, itu akan stabil ya, itu kalau berada di dalam orbital D ya. Nah, coba kita lihat pada gambar yang ada di slide ya, maka akan kita lihat helium. Helium di situ dengan nomor atom 2 dan nomor masanya 4, maka dia mempunyai bilangan spin yang berlawanan dengan mengisi 1s2. Nah, pada atom helium di sini nomor atomnya itu 2 sehingga dia terdapat 2 elektron dan mempunyai 1 subkulit pada 1 tingkat energi dengan orbital 1s. Nah, kedua elektron tersebut maka akan mengisi penuh pada 1 orbital 1s2 ya. Nah, kalau kita lihat gas mulia yang lain, gas neon. Gas neon itu mempunyai nomor atom 10. Mempunyai 10 elektron. Konfigurasinya jadinya bagaimana? Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Maka di sini orbital pada 2p itu terisi penuh ya. Nih kalau kita lihat
setiap spinnya berlawanan dan mengisi penuh orbital pada 2p6. Ya. Nah, cita-cita unsur itu sebenarnya harapannya semua berada pada stabil, ya, seperti golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, artinya apa? Unsur kalau yang nomor atomnya kecil seperti 1H, 2, 3 Li, yang ketiga 4 Be, yang keempat 5 B. Nah, nomor atom 1, 3, 4, 5 ini cenderung untuk konfigurasinya duplet atau 2He. Nah, tapi kalau unsur lain mereka cenderung juga untuk mengikuti kaidah oktet. Berarti apa? Ingin berharap menjadi 8 elektron pada kulit terluar. Artinya apa? Nanti mereka berlomba-lomba untuk berikatan dengan elektron yang lain untuk supaya jadi 8. Tapi ada di satu sisi ya udah 2, maka dia akan lepaskan 2 itu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena cita-citanya yaitu tadi dia akan melakukan ikatan kimia supaya stabil. Nah, pemenuhan dari struktur oktet dan duplet inilah yang kemudian menghasilkan sebuah ikatan kimia supaya stabil. Nah, maka caranya bisa dengan menangkap elektron, bisa saja dengan melakukan penggunaan elektron secara bersama. Nah, maka terjadilah ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu dibedakan menjadi 2. Yaitu satu, ikatan atom dalam molekul, dan yang kedua adalah ikatan atom antar molekul. Kita mulai membahas yang pertama, ikatan atom dalam molekul. Ada 2 ikatan yang berada termasuk di dalam ikatan atom dalam molekul, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Kita mulai dari ikatan ion. Yang pertama, nah, ikatan ion itu terjadi antara logam dengan logam. Nah, ikatan yang terjadi karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Jadi ikatan ion itu terjadi kalau ada pindah elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, untuk yang atom logam, dia akan cenderung melepaskan elektron, tapi untuk yang atom non-logam, dia akan menangkap elektron. Nah, nama lain dari ikatan ion itu sendiri bisa disebut dengan ikatan elektrovalen atau bisa juga ada yang menyebut sebagai ikatan heteropolar. Kita ambil contoh. Pada garam dapur yang simbolnya adalah NaCl, kita tahu bahwa garam dapur itu kan larut dalam air dan mudah terionisasi menjadi ion-ionnya. NaCl akan menghasilkan Na+ dan Cl negatif. Nah, larutan kemudian kalau dipanaskan maka airnya akan menguap dan didapatkanlah kembali kristal NaCl. Nah, kita tahu bahwa untuk Na itu kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1, 281. Nah, 1 pada elektron terluar itulah yang kemudian disimbolkan dengan Na positif 1. Sedangkan Cl 287 berarti elektron terluarnya 7, maka kalau 7 kan kemudian dia akan mengambil elektron dari orang lain supaya atom lain supaya dia genap menjadi 8, maka dia akan mengambil satu tambahan elektron menjadi Cl negatif 1 yaitu 288. Nah, maka sebenarnya terjadi gaya tarik menarik elektrostatis antara ion Na positif dan Cl negatif. Nah, inilah yang kemudian membawa susunan menjadi bentuk senyawa NaCl karena terjadinya ikatan ion. Nah, jadi ikatan ion itu sendiri terjadi karena satu, perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, atau bisa juga dari ion positif dan ion negatif, dan antara ion logam dan non-logam. Nah, maka kalau kita lihat pelepasannya seperti pada gambar yang terlihat, ya. Nah, di visual di situ terlihat bahwa terjadi pelepasan dan penarikan elektron. Atom Na dia akan menjadi Na positif. Kenapa? Karena elektron terluarnya 1, dia akan melepaskan atomnya. Sementara kalau Cl, di sini dia mempunyai elektron terluar 7 kurang 1, maka dia mengambil orang lain akan
atom dari atom yang lain, ya. Jadi elektronnya diambil, maka akan menjadi 8 kan? Nah, karena 7 ditambah 1 kan jadi 8. Sehingga Cl itu bermuatan negatif 1 karena dia mengambil dari atom yang lain, ya. Nah, gaya elektrostatis inilah yang kemudian membentuk sebuah ikatan, yaitu ikatan ion, ya, dari ion positif dengan ion negatif, Na+ dengan Cl negatif. Nah, ikatan ion itu juga bisa disebut sebagai elektrovalen atau hidropolar. Ikatan paling kuat bila terjadi logam dengan potensial ionisasi kecil dengan non-logam dengan elektronegativitasnya besar. Jadi kalau golongan 1A semakin ke bawah potensial ionisasinya kan makin kecil. Tapi kalau golongan 7A semakin ke atas elektronegativitasnya semakin besar. Nah, kemudian kalau ditanya, manakah ion yang paling kuat? NaCl kah? NaBr kah? KCl, Kf, atau KBr? Bagaimana? Nah, bagaimana ikatan itu terjadi? Valensi 1, 2, atau 3, tadi ingat ya, dia akan melepas elektron. Valensi 4, 5, 6, atau 7 dia akan menangkap elektron. Maka ingat pada pertemuan sebelumnya di mana di situ sudah digambarkan dalam satu golongan bagaimana keelektronegatifan, bagaimana potensial ionisasinya. Yang kedua itu adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen terjadi apabila ikatan itu terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Nah, berarti pada valensi 4, 5, 6, dan 7. Nah, ikatan ini terjadi karena menangkap elektron atau menggunakan elektron secara bersama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai struktur stabil valensi 0 atau disebut juga dengan struktur oktet. Elektron terakhir adalah 8. Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan dua atom atau lebih dari atom yang sifatnya adalah non-logam. Nah, ikatan antara atom yang mempunyai perbedaan elektronegativitas yang kecil juga merupakan ikatan kovalen. Nah, maka kalau kita lihat di sini, antar atom itu sendiri akan melakukan pasangan elektron secara bersama. Artinya apa sih? Bisa berasal dari satu dengan satu, bisa juga berasal dua dari salah satu tapi dipakai bersama. Artinya apa? Atom A dia punya misalnya elektron terluarnya 2 yang tersisa. Atom B nggak punya apa-apa tapi kurang 2. Maka 2 yang ada di A tadi dipakai secara bersama-sama, mereka bergabung dalam satu ikatan kovalen. Tapi bisa juga misalnya Cl dengan Cl, dia kan 7 ya. 7, berarti 7 itu ada satu yang kosong yang belum ada ikatannya. Yang lainnya juga 7, punya satu yang kosong, yang lainnya udah 2, yang satu belum. Maka satu dengan satu dipakai secara bersama, itu juga bisa terjadi. Nah, ikatan molekul dengan atom penyusun yang berbeda, misalnya kalau kita lihat pada air ya, HOH antara atom H ya, dengan atom O akan membentuk senyawa air, ini juga bisa terjadi yang juga merupakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang sejenis itu terjadi pada golongan 7A, contohnya adalah Cl dengan Cl, atau pada O, oksigen, O dengan O. Nah, maka ikatan yang terjadi bisa ikatan rangkap 2, bisa juga terjadi ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 misalnya pada N. Nah, kalau ikatan rangkap 2 tadi kita lihat contohnya pada O ya. Oke. Nah, maka akan kita lihat sebenarnya terjadinya momen dipol dan sebaran muatan parsial negatif itu ditunjukkan pada resultan momen dipol, khususnya akan terlihat kalau pada molekul air, pada molekul SO2 dan pada molekul karbon dioksida ya. Nah, ikatan kovalen itu bisa berupa ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar. Bisa juga berupa kovalen koordinat. Ikatan kovalen polar itu terjadi karena pasangan elektron bersama yang tertarik ke arah salah satu kutub yang sifatnya lebih elektronegatif. Nah, contohnya apa? Contohnya pada
molekul HF ya. HF, HCl, HBr, HI, H2O, NH3. Kita tahu FCl, BRI golongannya adalah 7A, maka keelektronegatifannya itu sangat kuat ya. Nah, berikutnya pada ikatan kovalen nonpolar itu terjadi jika pasangan elektron yang digunakan itu tertarik sama kuat pada semua atom. Nah, contohnya apa? Cl2, Br2, I2, O2, N2, dan lain sebagainya. Kalau misalnya bentuknya molekul CH4, CCl4, C6H6, CO2, maka letak atomnya itu akan simetris. Nah, berikutnya adalah pada ikatan kovalen koordinat. Pada ikatan kovalen koordinat, jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Syaratnya apa? Syaratnya apabila atom penyumbang elektron harus memiliki pasangan elektron yang bebas. Karena kalau sudah berpasangan kan berarti tidak bebas lagi, itu tidak bisa digunakan. Contohnya NH4. Nah, pada NH4 maka kalau kita lihat di situ sebenarnya akan kita bisa lihat apa saja sih ikatan yang ada di dalamnya. Coba tebak ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana reaksi proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari H itu akan melepaskan elektron 1 sehingga terbentuk H positif. Ya, pada bagian yang A reaksinya. Pada yang B, kalau kita lihat NH3, di situ NH3 kalau kita lihat kan ada 2 elektron yang bisa dipakai secara bersama ya. Nah, NH3 ini menyumbangkan elektron bebasnya dengan ion amonium, ya, sehingga dia akan terbentuk ion amonium NH4 positif. Karena apa? Karena NH3 dia punya elektron bebas yang kemudian berikatan dengan H positif. Ya. Oke. Nah, pada NH3 itu kalau kita lihat dia punya pasangan elektron yang bebas 2 ya, 1 pasang. Nah, maka dia akan melakukan ikatan dengan ion kompleks. Contohnya pada FeCN6 3 negatif 1 atau pada AgNH32 positif 1. Nah, Cn dan NH3 merupakan gugus yang punya pasangan elektron yang bebas yang biasa kita sebut dengan ligan. Nah, sekarang kalau kita lihat apa bedanya sih antara senyawa ion dengan senyawa kovalen? Pada senyawa ion, wujudnya itu cair atau pelarutnya polar dan sifatnya adalah sebagai konduktor. Nah, sebaliknya pada senyawa kovalen, walaupun bentuknya cair, tapi dia bukan konduktor. Dan dalam pelarut polar bisa sebagai konduktor. Nah, ini bedanya. Nah, sehingga disebut sebagai senyawa kovalen polar. Nah, berikutnya, pada senyawa ion atau senyawa ionik, itu titik didih dan titik lelehnya itu relatif tinggi, tapi kalau kovalen, titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Nah, demikian pembahasan kita mengenai ikatan kimia. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa semua, bagi Bapak Ibu yang mengajar kimia, Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah kimia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan lebih mudah dimengerti. Tapi jangan lupa untuk supaya channel saya berlangsung terus, tetap subscribe, kemudian like, kemudian share, dan jangan lupa komen sehingga kita akan memperbaiki untuk edisi-edisi berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya.